Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra innal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Amma ba'd. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita menyampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan kepada kita sekalian umur panjang, kesehatan, kemampuan dan waktu, sehingga kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah. Terus sama-sama kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membimbing umat dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah. Demikian pula kepada al dan sahabat beliau sekalian radhiyallahu anhum ajma'in yang telah membantu Rasulullah di dalam menegakkan agama Allah, agama Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tiga hal besar yang merupakan bahagian daripada agama kita. Tiga pokok yang besar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Tentu hal tersebut tidak akan mungkin kita menjelaskan satu persatu. Kita ambil satu saja. Poin yang ketiga itu adalah akhlak. Poin yang ketiga itu adalah akhlak. Walaupun dia berada pada urutan yang ketiga,
Dia sangat menentukan berhasil tidaknya aplikasi kita di poin nomor 1 atau nomor 2. Orang yang punya akhlak yang baik itu adalah hasil daripada ibadah yang baik. Ibadah yang baik didasari dari keyakinan dan akidah yang baik, yang sempurna. Maka tidak akan datang kesempurnaan kepada hal ya ataupun poin yang ketiga jika seandainya kedua dan yang nomor 1 itu belum sempurna. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Esensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, salah satu di antaranya adalah itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan budi pekerti dan akhlak mulia di kalangan masyarakat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat bimbingan tentang akhlak mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Saya diajarkan adab oleh Tuhanku. Allah yang ajarkan, fa ahsana ta'dibi. Maka kemudian diperbagus tentang adab, sopan santun dan akhlak mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan suatu hal penting di dalam semua pergerakan ibadah kita. Terkandung nilai-nilai akhlak mulia. Salat, ibadah, tapi sangat banyak kandungan-kandungan dia itu yang mengandung nilai-nilai akhlak mulia. Kita datang ke masjid hari Jumat misalkan, pada saat saudara kita sudah menempati shaf pertama, tidak diizinkan bagi kita untuk mencabut dia kemudian kita geser ke belakang. Tapi kalau seandainya diatur di dalam agama, kalau seandainya kita ingin untuk mendapatkan di posisi yang pertama, kita harus mujahadah. Kita harus bekerja keras. Kita harus berusaha lebih awal supaya kita bisa mendapatkan shaf yang pertama. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah haji juga tuntunannya adalah tuntunan akhlak mulia. Kita disuruh berputar mengelilingi Ka'bah yang disebutkan dengan tawaf. Akan tetapi tuntunan selalu membimbing kita, jangan bersikap kasar, jangan mencelakakan orang lain, jangan mengganggu perjalanan tawaf orang lain, jangan menginjak kaki-kaki orang lain, jangan berdesak-desakan, jangan menggeser-geser orang tua dan sebagainya. Kandungan-kandungan daripada akhlak mulia yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada saatnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk berlari. Ketika sa'i,
Tapi pada saat berlari, walaupun disebutkan dengan lari-lari kecil, juga panduannya mengiringi akhlak mulia. Kenapa demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu pentingnya nilai-nilai daripada akhlak mulia tersebut. Dan sangat menentukan keselamatan kita nanti di akhirat kelak dengan hasil daripada akhlak yang kita tampilkan semasa di dunia ini. Atadruna man aqrabukum minni majalisa yaumal qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian siapa di antara kalian yang paling dekat tempatnya bersama saya nanti di surga? Ahasinukum akhlaqa. Sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasul, siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Yang paling baik tutur katanya. Yang paling baik sikapnya. Yang paling baik akhlaknya di dalam bermuamalah. Tidak pernah menyakiti orang lain. Tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Tidak pernah mengganggu kenyamanan orang lain. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Rasulullah ulang itu sampai 3 kali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demi Allah, kata Rasul, tidak beriman. Mufassir hadis mengisyarahkan ataupun pensyarah hadis mengisyarahkan bahwa makna daripada tidak beriman, tidak sempurna iman ke seseorang. Kata Rasul, demi Allah, tidak sempurna keimanan seseorang. Dan diulang itu sampai 3 kali, demi Allah, tidak sempurna iman seseorang. Hatta yu'min jaruhu bawa'iqah. Sehingga tetangganya dia itu berasa aman dengan tingkah laku daripada kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Pada saat kita tidak menimbulkan rasa tidak nyaman kepada orang lain, disitulah akan datang kesempurnaan daripada sebuah keimanan. Tapi ketika jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan kita membuat orang lain terzalimi, membuat orang lain tersakiti, membuat orang lain terganggu, Rasulullah bersumpah. Tentu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sumpah Rasulullah itu tidak akan sama dengan sumpah kita. Ketika Rasulullah bersumpah itu pasti terjadi. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan seseorang pada saat dia punya akhlak yang dengan akhlaknya mengganggu orang lain, dengan akhlaknya menyakiti orang lain, dengan akhlak dan sikapnya dia itu membuat orang lain tidak nyaman. Walaupun seperti tadi kita sebutkan, walaupun di dalam masalah agama. Jangan sampai beralasan, ini kan saya lakukan masalah agama. Tapi masalah agama jangan sempat mengganggu orang lain. Di semua ibadah, tidak ada satupun ibadah di dalam Islam yang kira-kira dianjurkan kepada kita, kemudian selesai kita melakukan ibadah tersebut orang lain terganggu. Tidak ada. Kalau seandainya ada timbul hal yang demikian, berarti ada sesuatu yang keliru dari pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yadkhulul jannata ahlul jannah wa ahlun nari indahu matlab dhulmati. Tidak akan masuk surga seseorang
Ahlul jannah, kata Rasul, penghuni surga tidak akan bisa masuk surga duluan. Jika seandainya masih ada walaupun satu orang penghuni neraka yang menuntut kezaliman daripada penghuni surga tersebut. Pernah dizalimi. Walaupun dia status yang menuntut itu adalah penghuni neraka. Dia tuntut kepada Allah, ya Allah, jangan dulu izinkan dia masuk surga. Kenapa dia sudah pernah menzalimi saya semasa di dunia? Tidak boleh masuk surga. Itu ahlun nar dan ahlul jannah, penghuni surga dan penghuni neraka. Sudah betul-betul sudah dipastikan. Dia layak untuk masuk surga, dia layak untuk masuk neraka. Tapi ketika penghuni neraka meminta kepada Allah, jangan masukkan dulu ya Allah. Rasulullah mengatakan memang tidak masuk. La yadkhulul jannah. Tidak boleh masuk dulu. Sebelum itu semua diselesaikan. Demikian juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebalikan. Itu memang sudah penghuni neraka, sudah jatah masuk neraka. Tapi kalau seandainya masih ada kezaliman terhadap seseorang, walaupun dia itu sudah dijadikan penghuni surga, selesaikan dulu sebelum menerima jasa ataupun balasan. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sela-sela kita meningkatkan ibadah, di sela-sela ketika kita meningkatkan iman dan takwa kita, salat kita, salat berjamaah kita, berinfak kita, bersedekah kita, dan sebagainya, malah sampai kepada baca Al-Quran, baca Al-Kahfi setiap Jumat, tahajud setiap malam, kita tambah lagi dengan puasa dan Senin Kamis, puasa Jumat. Akan tetapi jangan kita abaikan, hendaknya ada perhatian penting dari kita sekalian. Ada perhatian penting tentang akhlak mulia. Jangan ada sikap kita yang mengganggu orang lain. Harta, nyawa, kehormatan seorang mukmin itu haram untuk diganggu. Karena pada saat kita mengganggu itu, nilai ibadah kita akan berkurang. Sempurna sekali. Tapi kata Rasulullah, dia itu akan menjadi bangkrut nanti di akhirat. Atadruna mal muflis, kata Rasul. Tahukah kalian siapa itu orang yang merugi? Rajulun ya'ti biqiyamihi wa salatu biqiyamihi wa siyamihi wa zakatihi wa sadaqatihi wa amali kulli. Orang yang datang dengan banyak amalan, salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, mislu jabal Tihamah, sebesar gunung Tihamah. Akan tetapi ya'ti qad syatama hadza, datang ke akhirat nanti bangga-bangga dengan membawa amalan yang banyak. Dia pernah sudah menyakiti orang lain. Syatama hadza, pernah mencaci si fulan. Wa qatala hadza, dan malah sudah pernah membunuh. Wa akala mali hadza, dan pernah memakan hak orang lain, dan berbagai kejahatan-kejahatan muamalah yang dilakukan. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa boleh buat, amalan yang cukup banyak yang dia bawa tersebut harus dibagi-bagi. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, sehingga dibagi-bagi. Fa idza funiyat, apabila sudah selesai semua, sudah habis semua nilai-nilai kebaikan yang pernah dilakukan semasa di dunia, ukhizat min sayyi'atih, diambil kejahatan orang lain tersebut, kemudian diberikan kepada orang tersebut. Faturiha finnar, maka orang tersebut kemudian dilempar ke dalam api neraka. Wal iyazubillah. Banyak amal kita, tapi satu sisi lagi kita tidak selamatkan. Lidah kita, tangan kita, kaki kita, sikap kita, dan sebagainya. Di satu sisi juga harus kita selamatkan. Jangan sempat ada hal-hal yang menyakiti orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Tubu ila Allah, innahu huwat tawwabur rahim.